Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diviandini dengan NIM 22003020026 kelas 21. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Tugas pertama yaitu rekaman mengidentifikasi peluang dan mengembangkan ide-ide dalam wirausaha. Area fungsi bisnisnya itu adalah food and beverage. Yang pertama, langkah-langkah identifikasi tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Menurut kriterianya, 1.1 diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Rekaman hasil saya ialah memberikan kenyamanan. Yang 1.2 ada konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Konsep peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarahkan pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni menurut rekaman hasil yang saya peroleh ialah kompetensi, keunggulan, dan situasi. Selanjutnya ada aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakup ialah tahan lama. Kedua, mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. 2.1 tren diamati untuk mengidentifikasi gap, peluang bisnis, dan ide-ide baru. Hasil rekaman tren lingkungan strategis ialah kekuatan sosial, itu adalah kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang. Selanjutnya ada kemajuan teknologi baru, tuntunan teknologi baru atau pengguna baru dan teknologi lama. 2.2 masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalah yang ada ialah sarana dan prasarana, SDM, dan teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses banyak info soal wisata Indonesia. 2.3 ada kesenjangan suatu produk atau jasa, identifikasi sesuai dengan konteks pasar. Hasil rekamannya kesenjangan suatu produk atau jasa yaitu kesenjangan pasokan dan kesenjangan kualitas. Ketiga, ada mengidentifikasi karakteristik personal wirausaha. 3.1 pengalaman industri sebelumnya, identifikasi tim yang dimiliki. Hasil rekamannya, pengalaman industri dapat memberi keuntungan untuk produktivitas, pengalaman mengatasi masalah, dan memiliki jaringan yang lebih luas. 3.2 faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Hasil rekamannya, faktor kognitif dapat memberi keuntungan yaitu kewaspadaan terhadap suatu masalah. 3.3 jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Hasil rekamannya, jaringan sosial dapat memberi keuntungan yaitu hubungan yang semakin kuat. 3.4 langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Langkah untuk membangun ide kreatif dapat mencakup persiapan dan evaluasi. Keempat, ada membangun ide-ide bisnis. 4.1 praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktek brainstorming antara lain menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Aturan sesi brainstorming dapat mencakup freewheeling yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Selanjutnya, sesi bergerak cepat dan tidak ada yang diizinkan untuk memperlambat langkahnya. Misalnya, penting untuk menangkap esensi gagasan daripada meluangkan waktu untuk menuliskannya dengan rapi. Selanjutnya ada 4.2 fokus grup dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Hasil rekaman dari kaidah-kaidah fokus grup ialah membantu menghasilkan ide-ide. 4.3 library and internet research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Library and internet research hasil rekamannya ialah sosial media, viral, dan networking. 4.4 ide-ide bisnis, produk atau jasa identifikasi untuk dapat dikembangkan. Hasil rekaman dari ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi dimulai dari area fungsi atau bidang.
Yaitu bidang coffee shop sedang marak diminati oleh kaum milenial. Tempat yang cozy dengan bertema outdoor banyak sekali diminati. Coffee shop dapat menghadirkan live musik. Sekian dari tugas 1 saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tugas kedua saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tugas 2 saya, yaitu konsep bisnis atau bisnis konsep. Produk atau jasa konsultansi ialah yang saya ambil coffee shop. Penyusun konsep bisnisnya adalah saya, Liviandini, dengan NIM 2200302026. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Kriterianya 1.1 nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Rekaman hasil nama produk atau jasanya Numani Coffee. 1.2 deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntunan pemangku kepentingan. Deskripsi produk atau jasa Numani Coffee merupakan bisnis food and beverage yang menyajikan minuman terutama kopi atau non-kopi dan makanan ringan. Numani Coffee juga akan memberikan kenyamanan bagi para customer dengan adanya ruangan indoor dan outdoor yang cozy. 1.3 ada bentuk paket atau penjualan. Rekaman hasil bentuk paket penjualan ialah yang dijual berbentuk satuan. Selanjutnya, 2. Mengidentifikasi target pasar. Kriterianya 2.1 target pengguna atau klien. Diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau klien dari hasil rekamannya ialah pemasaran massal, pemasaran tidak terdiferensiasi. Selanjutnya ada kriterianya 2.2 target lokasi pemasaran. Hasil rekamannya ialah target lokasi pemasaran ialah distrik. 3. Identifikasi alasan mengembangkan produk. Kriterianya 3.1 kesenjangan produk atau jasa. Diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Rekaman hasilnya kesenjangan produk atau jasa ialah terdapat pada akses dan kualitas. 3.2 peluang pasar. Diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasar dari hasil rekamannya ialah pertama, penetrasi pasar, menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Dan selanjutnya ada mengembangkan produk, menjual produk baru di pasar yang sudah ada. 4. Mengembangkan fitur spesial. Kriterianya 4.1 tujuan produk atau jasa dan penggunaan. Rekaman hasilnya tujuan produk atau jasa dan penggunaan antara lain 1. Produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Selanjutnya ada produk belanja. Konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengabadikan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Selanjutnya kriterianya fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur utamanya dari rekaman hasil adalah janji dan cerita. 4.3 manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Rekaman hasilnya manfaat produk atau jasa ialah manfaat kenyamanan dan manfaat keamanan. 4.4 reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Rekaman hasil reliabilitas produk atau jasa ialah waktu henti yang dapat diterima untuk setiap fungsi kritis.
5. Mengembangkan tim manajemen. Kriterianya 5.1 persona branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Personal branding tim konsultan, rekaman hasilnya ialah sertifikat tentunya dan pengakuan masyarakat. 5.2 kualifikasi tim identifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Rekaman hasil dari kualifikasi tim level kerangka kualifikasi 1 sampai 9. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang tugas 3 saya. Berikut saya akan mempresentasikan tentang tugas 3 saya, yaitu analisa kelayakan usaha. Yang pertama, analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa. 1.1 tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Yang pertama adalah mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Menurut saya itu potensinya tinggi dengan nilai 1. Selanjutnya ada menyelesaikan masalah dengan potensinya sedang. Ketiga ada mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, potensinya sedang. Selanjutnya ada ketepatan waktu masuk ke pasar. Menurut saya potensinya tinggi. Kenapa tinggi? Karena untuk saat-saat ini coffee shop tuh merupakan bisnis yang sangat baik, yang sangat bagus karena sedang menjadi tren bagi kaum milenial. Maka dari itu ketepatan waktu saat ini untuk coffee shop berpotensi sangat tinggi. Selanjutnya ada luasnya gagasan, menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, itu potensinya sedang. Selanjutnya ada sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, potensinya itu tinggi. Selanjutnya ada sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, potensinya rendah karena menurut saya untuk merubah perilaku yang sudah ada, apalagi dengan ruang lingkup yang cukup luas, itu agak sulit ya. Selanjutnya ada 1.2 permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online. Selanjutnya, yang pertama, seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan ditawarkan? Menurut saya potensinya itu tinggi. Kenapa tinggi? Karena tentunya nanti akan memberikan produk yang terbaik dan memberikan kenyamanan yang dapat menjadikan para customer itu menjadi nyaman dan tentunya menjadi nyaman. Selanjutnya ada bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau langganan, potensinya tinggi. Selanjutnya di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual. Bisa di sosial media atau melalui dari mulut ke mulut, itu potensinya sangat amat tinggi ya. 2. Kelayakan target industri. 2.1 daya tarik industri. Yang pertama adalah jumlah kompetitor. Potensi rendahnya itu rendah, tapi itu banyak karena sekarang banyak juga kompetitor lain dalam bidang coffee shop. Selanjutnya ada tahap siklus hidup industri, fase tumbuhnya cepat. Selanjutnya ada tingkat pertumbuhan industri bidang ini, pertumbuhannya tinggi. Selanjutnya ada pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan itu harus memiliki potensi tinggi, itu 1. Selanjutnya ada margin operasi industri, yaitu sedang dengan 0. Dan selanjutnya ada 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, itu potensinya tinggi, teridentifikasi dengan jumlahnya 1. Selanjutnya ada kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensial, itu potensinya sedang, mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan. Selanjutnya ada daya beli pelanggan tinggi. Selanjutnya ada kemudahan membuat pelanggan sadar
akan produk atau layanan baru itu tinggi karena kita bisa memberitahunya lewat sosial media atau ketika para pelanggan visit ke coffee shop kita. Selanjutnya ada potensi pertumbuhan target pasar, yaitu potensinya tinggi dari jumlah 2.1 daya tarik industri dan jumlah 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen, itu nilainya 7. Selanjutnya ada ketiga analisa kelayakan organisasi. 3.1 percakapan atau proses manajemen. Yang pertama ada pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Potensinya sedang, pengalamannya sedang. Selanjutnya adalah pendiri atau keterampilan pendiri. Potensinya sedang dalam memberi keterampilannya. Selanjutnya ada sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan. Menurut saya sedang, karena dibilang untuk coffee shop tingkat profesional mungkin belum setara dengan coffee shop besar lainnya yang lebih profesional dalam segi sumber daya manusianya atau produknya gitu. Terus sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri. Potensinya tinggi, sangat kuat, karena sebisa mungkin dan harus ketika membangun atau membuat sebuah usaha, tentunya ide-ide yang dituangkan tentunya harus benar-benar ide-ide yang terbaik. Jadi pasti ketika usaha itu sudah berdiri, tentunya harus dapat mencapai tujuan si pendiri tersebut. Selanjutnya ada kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru. Sangat mungkin, karena tentunya pasti kita tuh nanti akan memperkerjakan yang sudah terbiasa dengan dunia perkopian, atau kita bisa merekrut teman-teman dekat juga. Selanjutnya ada 3.2 kecukupan sumber daya. Selanjutnya ada karyawan dengan kompetensi spesifik, potensinya itu tinggi. Selanjutnya ada perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis, tidak berlaku pada saat pemula, potensinya tinggi. Selanjutnya ada keempat, kelayakan finansial. Total dari 3.1 dan 3.2, ya totalnya adalah 4. Keempat ada kelayakan finansial. 4.1 total modal awal yang dibutuhkan, modal ekuitas, potensinya tinggi, jumlahnya 1, dan utang itu potensinya sedang, karena sebisa mungkin dalam modal awal kita mengurangi adanya utang. Selanjutnya ada modal khusus, itu potensinya tinggi. 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis, karakteristik ekonomi industri, itu potensinya sedang, dan profitabilitas dan risiko saat ini potensinya sedang. Nilai perusahaan potensinya yang pasti tinggi. 4.3 daya tarik finansial keseluruhan. Yang pertama hasil keuangan historis, itu potensinya tinggi. Selanjutnya ada proyeksi pendapatan, itu potensinya tinggi. Selanjutnya ada keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, itu potensinya sangat tinggi, karena sepertinya coffee shop sangat baik untuk bisnis. Selanjutnya ada margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan, itu potensinya sedang dari total unit. Dan selanjutnya ada daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, itu potensinya sedang dari total kelayakan finansial, itu jumlahnya ada 6.
Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Bagian pertama, kekuatan ide bisnis itu poinnya 3. Bagian 2, isu terkait industri pasar poinnya 6. Bagian 3, kelayakan organisasi nilainya 6. Dan bagian 4, isu finansial itu poinnya 8. Dari penilaian keseluruhan ialah 21. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.